Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi biquwati, Bismillahi biqudrati, Bismillahi biiqamati, Bismillahi bimaulati, Bismillahi ya Rabbi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan kamilatan tajurru li bihal amwala wal fulusa wal mat'umata wal malbusa wal markuba min kulli jihatin fi ayyi waqtin wa sa'atin bi adadin nafasi wan nufus kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadratul kurama, para kiai, para ulama, para ustaz, bapak-bapak hadirin semuanya, jamaah Masjid Dzikir Asy-Syura atau kita juga sering mengenal dengan jamaah Masjid Dzikir Tibbil Qulub. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir di sini ya. Ini adalah malam, aslinya ini ulang tahun milad atau harlah atau bahasa-bahasa yang lain, artinya bahwa Masjid Dzikir Asy-Syura itu menglahirnya itu 1 Syuro, 1 Muharram. Ini jadi dilahirkan 1 Muharram. Nah, ini adalah momen yang terpenting yang harus kita pahami. 1 Muharram ini adalah hari kebesaran umat Islam. Dari hari kebesaran umat Islam, 1 Muharram ini banyak makna yang luar biasa, sehingga orang mau hajatan itu tidak mau melanggar. Ya, kalau di desa itu mau acara-acara pada saat 1 Syuro itu nggak ada yang berani digoleti ya, ngerana sing wani. Nah, pasti dicelak nih tangganya ya, tangganya pada umum wanen kayak wanen dan sebagainya. Terlepas dari keyakinan yang diambil oleh masyarakat pada umumnya, tapi yang jelas itu memang 1 Syuro ini punya makna yang sangat dalam. 1 Muharram ini adalah hari di mana pembukaan harinya hari Qomariyah, yaitu hari yang sangat agung sekali, sehingga pada saat malam ini adalah malam yang hajat. Barang siapa yang zikir, berdoa, minta ampunan pada Allah di malam 1 Muharram ini, insya Allah tahun yang akan datang insya Allah akan dijembarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan diampura dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini penting sekali, sehingga apa, hampir di berbagai musola, masjid ini malam ini banyak mengadakan acara-acara yang acara ini adalah untuk mengenang malam yang penuh dengan hikmah yang luar biasa. Dan kebetulan ini kita jatuh pas ya, jadi tidak ada sensor, artinya apa, oh karena malam 1 Syuro jadi kita ini diundur supaya pas jatuh malam 1 Syuro, tapi pas gilirannya ini adalah jatuh malam 1 Muharram. Bapak-bapak hadirin semuanya yang ada di sini, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan khususnya kepada semua yang hadir di sini juga semua yang nanti diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita akan meninggal dunia. Allahumma amin, alias maksudnya husnul khotimah. Allahumma amin. Dan juga yang bawa makanan, yang bawa apa saja ini ya, juga semua dilapangkan rezekinya dan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
Tadi saya dalam pembukaan ini saya menyampaikan suatu hal yang memang sangat penting. Yang pertama, saya baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan dua nabi yang fenomenal sampai saat ini masih hidup, dan setiap kalau musim haji ini berarti dia sekarang ada di sana. Ini perpisahan, dia ketemu dengan membaca tadi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Ini tadi saya baca itu tadi karena ini pas juga ini banyak jamaah-jamaah yang naik haji, yang mungkin yang pada pulang atau apa, yang masih pada ada yang sudah ini ya. Jadi perpisahannya di bulan haji itu ya, itu pas ini adalah perpisahannya Nabi Ilyas dan Nabi Khidir itu ketemu di sana. Pas ini adalah malam perpisahannya antara keduanya. Yang satu masuknya di laut, Nabi Khidir, kemudian Nabi Ilyas masih hidup ini di dataran-dataran tinggi di seluruh dunia. Nabi Khidir di laut seluruh dunia, dan Nabi Ilyas juga sama seperti itu. Kemudian tadi juga saya baca suatu amalan yang Masya Allah ya. Amalan ini adalah namanya sholawat fulus. Ada sholawat nekahna duit itu anak Pak Januddin ya. Jadi namanya sholawat fulus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya baca sholatan kamilatan tajuruli bihal amwala wal fulusa wal mat'umata wal malbusa wal markuba min kulli jihatin fi ayyi waqtin wa sa'atin bi'adatin nafasi wal nufus. Jadi itu kalau sholawat itu dibaca, insya Allah akan mendatangkan rezeki, banyak rezeki yang akan datang. Terus kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu sholawat fulus ya Pak Jimuddin ya. Tapi pirang-pirang amalan harus dilakoni ya, percuma itu pelanggan terus jalur kita rutin, begitu ada yang baru jalur, ada yang baru minta lagi, itu harus dilakoni ya Bu ya, ibu-ibu ya, itu penting sekali. Ini sholawat fulus ya. Dan banyak sholawat ya, kayak sholawat tibil kulub, sholawat naria, sholawat munjiat, sholawat jibril dan sebagainya. Ini sholawat, dan saya adalah orang yang suka baca sholawat itu, sehingga banyak sholawat saya itu hafal. Karena insya Allah kita semua kan berharap memperoleh syafaat dari Rasulullah. Ya, ada beberapa yang bisa beri syafaat nanti di yaumil qiyamah. Antara lain adalah Rasulullah bisa beri syafaat, penyelamat ya. Yang bisa menyelamatkan kita di yaumil qiyamah itu adalah Rasulullah. Kemudian yang bisa memberi penyelamatan pada kita nanti di akhirat adalah baca Al-Quran. Makanya dirutinkan setiap hari baca Quran, karena Quran akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Ini penting sekali, dirutinkan, dimudawamahkan ya. Jadi bacanya saya sering baca Quran, baca Yasin. Wih hebat. Kapan baca Yasin? Ariana tahlilan dah. Kalau ada tahlilan, baca rutin kalau tahlilan. Jadi ngapa pernah tahlilan ben bisa ben maca ya senjangan. Ya kalau tahlilan kan itu kan pahalanya kan diperuntukkan untuk mereka, walaupun kita dapat. Beda dengan ini ya, kalau pahala diperuntukkan kepada yang meninggal, bukan berarti habis kita nggak dapat. Beda kalau satu aquafit misalnya tak kasihkan ke Pak Wahyu ya, terus udah ke sana kita nggak dapat. Kalau pahala sih enggak, walaupun diberikan pun kita tetap masih dapat. Cuman yang tadi saya sampaikan, kalau bisa kita mudawamah baca Quran, itu penting sekali. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, ya hiasilah rumah kalian semuanya dengan Al-Quran. Ya Pak Mukhlas ya, ini MC ini
Ini biasa MC terkenal di mana-mana, ini biasa MC. Tapi biasanya ya ini Masya Allah luar biasa. Ini MC pengajian, sebentar lagi juga di MC pengajian ini Pak Mukhlas nanti bisa memberikan tampil mewarnai yang berbeda. Ini biasanya beliau ini ya di acara-acara hiburan apa aja ini. Ya, alhamdulillah ini sangat luar biasa ya Pak Mukhlas ya. Ini mudah-mudahan Pak Mukhlas rezekinya lancar terus ya Pak Mukhlas ya, banyak orderan ya Pak Mukhlas ya. Nah ini iya, ini jadi itulah yang harus kita amalkan dan harus kita laksanakan, apalagi ini malam syuro. Dan khusus memang di sini ini biasanya juga kalau tidak satu syuro mungkin banyak ya, kemarin juga banyak, cuman karena ada banyak acara-acara ini ya, ini banyak acara-acara dan juga ini, tapi ini ada yang dari Indramayu, ini ada dari Indramayu, ini yang Jambelang rutin ya, insya Allah ini Indramayu rutin ini biar dekat dari sana sini dekat, kalau setengah bulan sekali kan, nggak setiap hari, insya Allah diusahakan. Apapun yang latar belakangnya sebuah usaha, kalau tidak diperkuat dengan ya doa, terus ada yang mengarahkan ini maksudnya kan ada yang bimbing seperti ini, kan ada yang bimbing ini, insya Allah enak, ada gurunya, ada ustadznya, ada pendampingnya, itu enak. Nah ini adalah hal penting yang memang harus kita sadari bersama. Ya ini zikir bersama-sama di sini, ketenangan juga enak, semuanya juga enak. Kalau misalnya kita zikir itu tatmainnul qulub ala bizikrillah. Ya, hati akan tenang dengan zikir kepada Allah. Zikir saja, kalau kita tidak tahu cara-cara zikir, yang terjadi tetap kadang sering diganggu. Ya, saya pernah kedatangan pasien imam musola itu kena santet, disantet dia itu. Siapa yang nyantet? Hanya karena rebutan di depan, rebutan jadi imam. Nah ini padahal kan kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri kalau imam, kalau di Arab ya imam misalnya musola, imam masjid pasti dapat bayarannya besar kalau di sana. Kalau di Indonesia kan ikhlas. Ya itu saja masih rebutan seperti itu, disantet, kasihan. Jadi kalau dia mau imami tiba-tiba ada tawon habis gitu dianya langsung diam ya gitu, mumet kepalanya, akhirnya nggak jadi. Nah, nanti itu yang imami seperti itu, jadi berebut seperti itu, Masya Allah. Ini berkaitan dengan ibadah saja kadang ada yang begitu, apalagi kaitan dengan usaha. Ini usaha, ini dagang sembako, ini dagang kelontong. Sembako kan kelontong sama berapa Ustaz? Sama. Maksudnya, tapi saya cerita sembako, misalnya sembakonya ke apaan, kemudian ke apaan, ini kan harusnya kan beda. Atau kalau misalnya ya sudah, supaya orang jadinya, kalau cuma dagangnya cuma satu, ada dua kan jadi punya pilihan, kan kepenak, seduluran kan kepenak. Tapi enggak yang terjadi. Wah, jangan kan dekat-dekat iring-iringan, adu-aduan wah kayak laris, aduhnya panas, kayak boleh cari kira-kira nyong luwih laris kayak tutup, Masya Allah. Nah inilah yang sering terjadi seperti itu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ini persaingan seperti itu, ini ya tadi yang saya ceritakan, ngimami saja sampai seperti itu, apalagi yang bersifat kita bersaing ibaratnya dagang seperti itu, kental dengan masalah-masalah seperti itu. Maka dari itu saya minta pada jamaah semuanya selalu ingat pada Allah, diusahakan kalau malam bangun sepertiga malam bangun, mengadu pada Allah, nasib kita, masalah kita, dan bagaimana Allah akan memberikan kepada kita
yakin pada Allah. Bangun walau sadelat ya, walaupun sadelat ya paling tidak begitu bangun ya. Sebelum bangun pengen kencing toh mana ya, tapi salah kencing wudu ya, biar dari melek gitu apa bangun kencing tapi wudu. Setelah wudu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus gitu terus sholat. Udah habis sholat mau tidur lagi, pikir sebentar tidur lagi tidak masalah. Penting kan udah mengingat kepada Allah. Gue hari ngantuk kalau orang ngantuk ya diteruskan pikir lain-lainnya mengadu pada Allah. Ya Bapak-bapak, Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam 1 Syuro ini. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dihilangkan dan dijauhkan dari masalah-masalah ya dalam hidup, masalah dalam apa saja dihindarkan, dihilangkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semuanya dalam keadaan hidup yang berkah dan barokah. Allahumma amin. Insya Allah ya, di malam ini adalah malam yang sangat berbahagia sekali, kita bisa bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan khusyuk. Zikir ini ada caranya. Ada yang zikir, kenapa kalau misalnya itu saya tak suruh orang tenang, coba tenang dulu, setelah tenang dulu, tak turun tak napas. Itu tujuannya konsentrasi. Konsentrasi bahasa Arab khusyuk, supaya kita khusyuk. Kadang kita baca misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya di mulut segini, tidak nyampe di hati, apalagi nyampe di pikiran. Harusnya antara mulut, hati dan pikiran itu satu, itu yang namanya khusyuk ya. Contoh khusyuk, kalau mulut, hati dan pikiran satu, itu kalau digigit nyamuk saja mungkin nggak terasa. Ini belum digigit nyamuknya bewis ini lamuk tampak. Nah ini kalau udah pikir aja kan digigit nyamuk saja kita tidak terasa. Nah itu namanya khusyuk, konsentrasi penuh ya. Kalau orang-orang yang ini katanya meditasi, nah, Nabi Muhammad pada saat diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia di dalam sebuah gua. Apa sih yang dilakukan di dalam sebuah gua Nabi Muhammad? Tidur? Enggak. Atau misalnya ngerokok? Apalagi? Apa yang dilakukan? Dia merenung sambil konsentrasi ya, menghadap ke kiblat sambil konsentrasi. Dia merenung, tarik nafas pelan-pelan, dia sambil merenung. Dia ingin tahu hakikatnya hidup, dia ingin tahu siapa saya yang menciptakan dan sebagainya. Itu benar sampai bulat seperti itu. Itu di situ pada saat dia menerima wahyu. Di situ dia, kalau malam beliau ini di situ. Nah kita, karena kita bukan nabi dan kita tidak akan mungkin setelah Rasulullah ada nabi baru, paling tidak kalau kita selalu begitu khusyuk pada Allah, nanti insya Allah kita akan dapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dengan mimpi ya, petunjuk dalam mimpi, ketenangan dan mimpi. Ya ini ada penting yang harus kita sampaikan di situ. Ya mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mari kita bersama-sama mulai acara ini ya, dengan tenang, khusyuk, hilangkan pikiran-pikiran dalam rumah, hilangkan dulu ya. Kita yakin bahwa kita, zikir kita, doa kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati